Setelah beristirahat di luar negeri selama setengah tahun, kata dokter, tubuhku sudah pulih hampir sepenuhnya. Kali ini, aku akhirnya bisa menjadwalkan operasi. Malam ini, aku ingin memberi kejutan kepada Chengzu. Dia akan segera tahu bahwa kita akan segera memiliki anak kita sendiri. Changzhou, apa kau sibuk malam ini? Tidak, aku tidak sibuk. Berapa lama kau akan tinggal di luar negeri? Aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Hello, sayang. Hello. Chengzhou. Mengapa kau keluar? Bagaimana jika itu menyakiti anak kita? Aku hanya ingin keluar untuk berjalan-jalan. Duduk terlalu lama membuat perutku sakit. Sayang, aku minta maaf. Pada hari perusahaan Go Public, aku tidak sengaja minum terlalu banyak, jadi aku menyangkanya sebagai dirimu. Aku bersumpah, hanya itu satu-satunya kali. Aku akan segera menyuruhnya pergi ke rumah sakit untuk melakukan aborsi. Lalu kirim dia ke luar negeri. Aku tidak akan pernah membiarkannya mengotori pandanganmu lagi. Dengan mempertimbangkan 8 tahun hubungan kita, aku memilih untuk memaafkanmu kali ini. Sayang, terima kasih. Ayo pergi, Chengzhou. Aku harus pergi untuk pemeriksaan. Baik. Cheng He. Bukankah kau bilang dia melakukan aborsi? Saat kau kembali ke negara ini, mengapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Memberitahumu agar kau bisa terus menyembunyikan urusan memalukanmu. Cheng He, Yurao masih muda. Aku mengambil keperawanannya. Aku harus bertanggung jawab padanya. Walaupun aku tidak bisa memberinya status, setidaknya aku bisa membiarkan anak di perutnya, menemaninya. Sayang, dengan mempertimbangkan banyak tahun kasih sayang kita, berjanjilah padaku, jangan membuatnya sulit, ya? Baik. Sayang, apakah kamu datang ke rumah sakit karena ada yang tidak beres? Sudah baik-baik saja sekarang? Cheng He. Qinghe pasti sudah marah. Saya akan pergi sekarang untuk minta maaf sambil berlutut padanya. Jangan biarkan itu memengaruhi harmoni pernikahan Anda, karena saya. Dia sudah setuju hari ini untuk tidak mengejarnya lagi. Anda tidak perlu pergi memohon padanya. Nona Su. Dalam 6 bulan terakhir, kesehatan Anda telah membaik. Kualitas telur Anda telah kembali normal, sehingga Anda bisa mempersiapkan IVF. Tidak akan dilakukan. Suami saya sudah meninggal. Lalu saya akan membantu Anda membatalkan jadwal operasinya. Suami Anda sangat baik pada Anda, menemani Anda ke setiap pemeriksaan kehamilan. Ya. Walaupun dia lebih tua dari saya, dia sangat memanjakan saya. Bai berkata, Dulu, Wei Chengzhou juga sangat lembut dan perhatian padaku. Tapi sekarang, kelembutan dan kasih sayang ini sudah menjadi milik orang lain.
Aku dan Wei Chengzhou Sebagai pasangan muda, memulai dari nol. Dia bersumpah bahwa dia hanya akan mencintaiku dalam hidup ini. Sumpah itu akhirnya tidak tahan terhadap waktu. Wei Changzhou, pernikahan kita telah berakhir. Kamu kemana saja? Kamu tidak menjawab panggilanku. Tidak apa-apa. Aku baru pergi ke firma hukum. Lain kali, serahkan saja pada Chen. Jangan biarkan hal-hal kecil mengganggumu. Wei Changzhou. Mari kita bercerai. Apa katamu? Hanya karena hal sepele ini, kau ingin menceraikanku? Sudah kukatakan padamu bahwa hubunganku dengan Yurao hanyalah kecelakaan karena fungsi ovariummu menurun dan kau tidak bisa punya anak. Mengapa tidak? Biarkan dia punya anak dulu. Kemudian setelah anak lahir, kita bisa membawanya kembali untuk kau besarkan. Pada saat itu, belum terlambat bagiku untuk mengirim Yurao ke luar negeri. Penurunan fungsi ovarium. Mengapa aku menjadi seperti ini? Bukankah kau tahu? Aku tahu bahwa selama bertahun-tahun untuk perusahaan, kau sering lembur dan begadang dan tidak istirahat dengan baik. Ditambah konsumsi alkohol berlebihan yang menyebabkan penurunan fungsi ovarium. Tapi hari ini, bukankah kau sudah berjanji untuk tidak mengejar ini lagi? Mengapa kau masih ingin bercerai? Karena aku jijik. Su Qing, sudah puas? Sudah kujelaskan padamu dengan sangat jelas. Perasaanku padamu tidak akan berubah. Kita bahkan sudah punya anak sekarang. Bukankah itu bagus? Aku sangat lelah hari ini. Jadi berhentilah membuat keributan. Baik? Tidak. Wei Changzhou, aku merasa itu kotor. Apa? Su Qinghe, apakah kau tahu berapa banyak wanita di luar sana yang mengantre untuk tidur denganku? Setelah bertahun-tahun, ini, aku hanya membuat satu kesalahan ini. Tidak bisakah kau lebih murah hati? Su Qinghe, kukatakan padamu, aku tidak setuju. Dan aku sama sekali tidak akan setuju untuk bercerai. Lihat dirimu sendiri. Kau tidak muda lagi. Dan fungsi ovariummu menurun. Selain aku, siapa yang mau menerimamu? Insiden hari ini anggap saja tidak pernah terjadi. Dan jangan dibicarakan lagi. Aku ada urusan. Jadi aku akan keluar sebentar. Sampah ini bersihkan. Dulu, kau bilang kau mencintaiku. Bagaimana sekarang? Apakah kau masih mencintaiku? Ya. Aku sedang mempersiapkan perceraian. Maukah kau menjadi suamiku? Su Qing, kau tahu, hari ini sudah kutunggu lama. 3 hari lagi. Datang ke Yuncheng untuk menjemputku. Bawa KTP-mu. Baik, tunggu aku.
Nyonya Su, Anda. Pasar luar negeri saya telah diserahkan. Jadi mulai sekarang, saya bukan lagi anggota grup Wei. Nyonya Su, Grup W didirikan oleh Anda dan Tuan Wei bersama-sama. Bagaimana Anda bisa pergi? Tolong pikirkan lagi. Jika Anda tidak bahagia di grup Wei di masa depan, ingatlah untuk menelpon saya. Nyonya Su, Tuan Zhou, dari grup Zhou, bersikeras ingin bertemu Anda. Bahwa saya bertemu Tuan Zhou. Ching-he, kemarin saya salah. Saya mengatakan hal yang salah. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kami yang ke-8. Semua ini disiapkan untuk Anda. Maafkan saya. Oke? Apa ini imbalan dan hukuman? Cukup. Cheng Zhou hanya punya wanita dan anak di luar kan? Selain itu, ini salah Anda sendiri. Jangan salahkan orang lain. Garis keturunan keluarga Wei tidak boleh putus. Cheng Zhou sudah meminta maaf kepada Anda. Apalagi yang Anda inginkan? Su Qinghe, seorang wanita harus tahu tempatnya. Anda ingin saya tahu tempat saya? Ching-he, di mana cincin pernikahan Anda? Apakah ini caramu mengamuk? Tidak memakainya dengan sengaja? Tidak masalah. Aku sudah menyiapkan yang baru untukmu. Di mana cincin kawinnya? Ini dia. Yurao, bagaimana kau sampai di sini? Bukankah kita sepakat untuk tinggal di rumah hari ini dan beristirahat dengan baik? Ya, tapi apa yang kau hadapi harus didahulukan. Aku dengar kau berkata kemarin bahwa kau butuh ini. Aku bangun pagi ini, melihatnya di samping tempat tidur, dan segera aku bawa untukmu. Chen Zhou, aku sedikit haus. Bisakah kau menuangkan segelas air untukku? Baik, kalau begitu, duduklah sebentar. Aku akan menuangkannya untukmu. Aku akan menjawab telepon. Kamu dan Yurao. Ngobrol yang baik ya. Qinghe, halo. Saya Jiang Yurao. Cincin ini dibuat khusus oleh Chen Zhou untuk ulang tahun pernikahanmu yang ke-8. Gaya baru ini memang lebih cantik daripada yang lama dan lebih menarik perhatian. Qinghe, bagaimana pendapatmu? Qinghe, maafkan aku. Seharusnya aku tidak mabuk dan berhubungan dengan Tuan Wei. Aku tidak bermaksud begitu. Aku mohon, biarkan aku melahirkan anak itu. Asalkan kau membiarkanku melahirkan anak itu. Bahkan jika anak itu tinggal bersamamu, aku bisa menerimanya. Apa yang kau inginkan? Aku tidak menginginkan apa-apa. Aku hanya mohon, kau biarkan aku melahirkan anak itu. Yurao, bangun. Eyo. Su Qinghe, jika kau punya keluhan, kau bisa datangi aku. Mengapa kau menyulitkan Yurao? Betapa konyolnya. Kau. Su Qinghe. Su Qinghe, aku pikir kau orang baik. Tapi aku tak pernah menyangka hatimu begitu jahat. Beraninya kau membuat wanita hamil berlutut padamu. Dengarkan, anak dari dia dan Cheng Zhou, keluarga Wei kami mengakuinya. Jika ada masalah, aku tak akan melepaskanmu. Qinghe, tanganmu. Cheng Zhou, perutku sakit sekali.
Aku hampir tak bisa bernapas. Yurao, apa yang terjadi padamu? Mungkin itu karena emosi dari terlalu teragitasi. Ayo pergi ke rumah sakit. Ayo pergi. Ayolah, Pelankan. Ini, telurnya sudah digoreng. Mie instan juga sudah siap. Makanlah. Untukmu, makan. Mengapa hanya ada satu telur? Aku tak suka. Makan saja. Aku juga tak suka. Sayang, ketika aku punya uang di masa depan, aku pasti akan mentraktirmu 10 telur goreng. Oh tidak, aku akan mentraktirmu 10 ayam panggang. Lalu, kita akan punya pernikahan megah. Dan tak akan pernah membiarkanmu menumpahkan darah atau air mata lagi. Sekarang, meskipun aku di depannya, menumpahkan darah dan air mata, dia tak lagi memandangku. Qinghe, Anda sudah pulang. Chenzhou sedang di dapur, memasak sarang burung untukku. Apakah Anda ingin semangkuk? Qinghe, dokter berkata bahwa Yurao belakangan ini mengalami depresi prenatal ringan dan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Jadi saya berpikir untuk membawanya pulang, untuk menemaninya. Saya janji kepada Anda bahwa begitu tanggal persalinannya lewat, saya akan segera membiarkannya pergi. Tentu saja. Tanda tangani proposal proyeknya. Chengzhou, aku lapar. Kapan akan selesai? Akan segera selesai. Akan segera selesai. Qinghe, Chengzhou berkata bahwa di masa depan dia akan belajar memasak untukku dan anak serta merawat kami dengan baik. Lalu, selamat. Chengzhou berkata bahwa kamar-kamar di sini untuk saya pilih. Saya lihat yang ini besar, jadi saya pilih yang ini. Chengzhou, membuang barang-barang berlebih ini keluar. Qinghe, ini tidak mungkin. Kamar pernikahan Anda dan Chengzhou, kan? Maaf, saya tidak tahu. Saya akan pindah sekarang. Tidak perlu. Baik-baik saja kalau Anda tinggal di sini. Qinghe, kamu mencari ini? Aku rasa benda ini terlalu mengerikan karena takut bisa membahayakan janin di dalam rahim. Jadi aku bilang ke Chengzhou. Chengzhou bilang aku bisa lakukan apa saja yang aku mau dengan ini. Qinghe, siapa ini? Apakah ini? Ibumu.
Maaf. Qinghe, aku tidak bermaksud. Tanganku terpleset. Qinghe, sedang apa kau? Qinghe, jangan. Yurao, sarang burung sudah siap. Chengzhou, selamatkan aku. Ayo, bangun. Cepat. Su Qinghe, sudah cukupkah ini? Sampai sejauh mana kau ingin menyakitinya? Apakah kau hanya puas ketika telah menyebabkan anak kita hilang? Yurao, kamu baik-baik saja? Aku merasa tidak bisa bernapas lagi. Perutku sakit sekali. Aku akan bawa kau ke rumah sakit segera. Aku pasti tidak akan. Biarkan apapun terjadi pada anakmu. Seseorang! Seret Su Qinghe ke gudang dan kunci dia semalaman. Jangan nyalakan lampu untuknya. Sudah lupa kalau aku punya klaustrofobia? Apakah kau mencoba membunuhku? Lalu bagaimana? Kau menyakiti Yurao. Jadi kau harus bayar harganya. Ayo pergi. Wei Chengzhou. Wei Chengzhou. Lepaskan. Tolong! Aku terluka. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Pak Wei, Ibu Su bilang dia terluka dan perlu ke rumah sakit. Jangan percaya itu. Dia pasti berpura-pura. Ingat, tanpa perintahku, jangan buka pintu. Selamat Pak Wei, ibu dan anak selamat. Terima kasih. Terima kasih. Qinghe. Paman Zhou, maaf merepotkan. Jangan khawatir. Kenapa kamu merajuk lagi? Kemari, sayang. Pak Wei, ada yang salah. Ibu Su akan menikah. Dan tanggalnya hari ini. Apa? Pak Wei. Berita buruk. Ibu Su akan menikah. Dan tanggalnya hari ini. Apa yang kau katakan? Ucapkan lagi. Siapa yang menikah hari ini? Ibu Su menikah hari ini. Apa? Undangan yang datang pagi ini. Dari Ibu Su. Dan untuk hari ini. Apa kau bercanda? Kau bilang Su Qinghe menikah hari ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Qinghe menikahi pria lain? Dia istriku. Dan kami belum bercerai. Dia pasti masih marah sejak beberapa hari lalu. Jadi dia sengaja mengirim undangan ini untuk mengujiku. Sudah kukatakan sebelumnya, aku tidak akan bercerai. Dan aku tidak akan pernah. Maaf, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Silahkan, coba lagi nanti. Kami sudah menikah selama 8 tahun. Setiap hari,
Ching He akan mengirimi aku pesan selamat pagi dan selamat malam. Tidak peduli seberapa sibuk dengan pekerjaan, tidak peduli seberapa larut dia bekerja, dia akan mengirimnya. Tapi dalam bulan ini, sejak melahirkan, Ching He tidak pernah menelponku sekalipun atau mengirim pesan satupun. Chengzhou, jangan khawatir. Hari ini adalah pesta, perayaan 1 bulan bayi. Banyak orang sedang menonton. Mari kita bicarakan nanti. Dan saya pikir Ching He melakukannya dengan sengaja. Untuk membuat Anda dan saya malu hari ini. Sehingga dia membuat undangan palsu ini. Kalau tidak, mengapa dia tidak mengirimnya kemarin? Atau besok? Tetapi bersikeras hari ini. Saya pikir Ching He cukup licik. Chengzhou, apa yang kau lakukan? Kau memukulku begitu keras, sakit. Dengarkan. Hanya Su Ching He, istriku, dan kau hanya alat yang bersedia untuk melahirkan anak. Di masa depan, jika aku pernah mendengarmu mengatakan hal buruk tentangnya lagi, keluar dari negara ini segera. Selir hanyalah selir, masih bermimpi mengambil tempatnya. Ten, Wei, dan Su memiliki cinta sejati yang dimulai dari 8 tahun lalu. Dia tak lebih dari mainan. Dalam hal kemampuan, Su dapat meninggalkan ini, selir yang bergantung pada pria, jauh di belakang. Apa yang telah kulakukan? Di belakang istriku, aku membuat wanita lain hamil dengan anakku, dan bahkan mencoba memiliki anak secara diam-diam. Selain itu, aku membawa wanita lain ke rumah pernikahan kami. Yang lebih buruk lagi, aku bahkan berani menyentuh Ching He. Orang yang pernah berjanji padanya tidak akan membiarkannya meneteskan air mata atau menderita kesusahan apapun. Aku telah mengkhianati semuanya. Apa sebenarnya yang kulakukan? Pergi periksa masalah undangan dan di mana istriku sekarang. Tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Beritahuku lokasinya sekarang. Ya. Selama aku menemukan Ching He, aku pasti akan mendapatkan maafnya. Jika sekali tidak berhasil, maka 2 kali. Jika 2 kali tidak berhasil, maka 100 kali. Selama aku berubah, kita pasti akan kembali ke masa lalu. 8 tahun perasaan. Aku tidak percaya Ching He bisa begitu saja melepaskannya. Pak Wei, kantor urusan sipil berkata, Anda dan Ibu Su sudah menyelesaikan prosedur perceraian dan membubarkan hubungan perkawinan. Status perkawinan Ibu Su saat ini sudah menikah. Perserian? Kapan aku bercerai? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Tanda tangani dokumen proyek. Chengzhou, aku lapar. Kapan akan siap? Akan segera siap. Dokumen itu adalah perjanjian perceraian. Tidak. Meskipun aku menandatangani tanpa surat cerai, bagaimana bisa dianggap perkawinan berakhir? Ini pasti kesalahan. Hello? Sepupu, selamat atas menemukan kecantikan lain dan memiliki seorang putra. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Biarkan aku bertanya. Apa masalah dengan surat cerai aku? Saat itu, bukankah kau di rumah sakit menemani istri barumu selama masa nifas? Ketika aku menelponmu, kau setuju. Kau bilang sibuk dan tidak bisa datang. Jadi aku mencapnya untukmu. Status pernikahan terkini Ibu Su adalah sudah menikah. Chengzhou, anak ini terlihat menggemaskan, persis seperti kamu. Setuju. Saya bersama Yurao selama masa nifasnya. Saya akan tutup telepon sekarang. Jadi hari itu saya setuju untuk bercerai. Ching He, mengapa kau mau bercerai?
Dan mengapa kau sembunyikan itu dariku? Kau tahu betul bahwa aku tidak mau bercerai. Apakah kau meninggalkanku? Qinghe, aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Aku salah. Aku benar-benar salah. Di mana kau sebenarnya? Tuan Wei dan Ibu Su dianggap sebagai pasangan ideal di lingkaran sosial mereka. Siapa sangka mereka putus begitu saja. Semua karena Jiang Yurao, si perusak rumah tangga yang menghancurkan keluarga orang lain. Sangat memalukan. Ya, itu keterlaluan. Terlalu memalukan. Benar-benar. Sangat menjijikan. Itu terlalu keterlaluan. Lin Feng menikah hari ini. Dia adalah pria yang banyak wanita Ingin menikahinya. tidak hanya berbakat, tetapi juga kaya. Siapa sangka? Yang mustahil akhirnya terjadi. Bagaimana kau tahu? Aku bertanya padamu. Bagaimana kau tahu? Tuan Wei, Ibu Su telah ditemukan di Linzhou. Apa yang kau lihat? Tidak ada. Saya hanya berpikir, kau sangat cantik. Apakah kau siap menikah denganku? Saudari putriku? Saat kita masih kecil, kau bersikeras aku menemanimu ke sekolah. Aku tidak mau, jadi kau memanggilku saudari putri. Dulu, apakah kau sudah menyukaiku? Ya. Tapi kemudian, keluargaku memaksaku pergi ke luar negeri. Selama 4 tahun penuh, aku tidak bisa menghubungimu. Kau kuliah di selatan dan menikahi Wei Chengzhou. Jadi aku tidak pernah mengganggumu lagi. Kemudian, aku juga berusaha menghindari kau dan Wei Chengzhou di semua acara di mana kalian muncul bersama. Hingga hari pernikahanmu. Lin Feng. Su Qinghe. Bisakah kau tidak menikah dengannya? Aku sudah menyukaimu. Untuk waktu yang sangat lama. Apa yang aku omongkan ini? Su Qinghe. Semoga pernikahanmu bahagia. Kau harus bahagia. Ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Jika suatu hari kau bercerai, pastikan untuk memberitahuku. Aku akan selalu menunggumu. Putrimu sudah siap untuk menikahi kesatrianya. Apa yang kau lakukan? Wei Chengzhou. Qinghe. Pak Wei, begitu buru-buru membawa hadiah pernikahan, silahkan pergi ke lobi di lantai 1. Terima kasih. Aku di sini untuk membawamu pulang. Rumah? Apa? Kita sudah bercerai dan dapat sertifikatnya. Di mana rumahnya? Aku tak pernah mau menceraikanmu. Itu kau yang menipuku untuk menandatanganinya. Wei Chengzhou. Kau, pria dewasa, bagaimana aku bisa menipumu untuk mendapatkan sertifikatnya? Bagaimana aku menipumu untuk menandatangani? Jika kau lupa, izinkan aku mengingatkanmu. Apakah karena kau memasak untuk selingkuhanmu? Atau apakah karena kau menghibur selingkuhanmu? Ya, aku mengaku bahwa aku sesaat dibutakan oleh nafsu. Tapi aku mencintaimu. Kebaikanku pada Jiang Yurao hanya karena pertimbangan bahwa dia ibu anak itu. Itulah sebabnya aku... Wei Chengzhou, aku bahkan belum datang untuk menyelesaikan masalah denganmu. Tapi kau datang padaku sendiri. Sempurna, masalah lama, dan baru kita. Mari selesaikan bersama. Karena kau tak bisa mencintai Qinghe dengan baik dan tak setia padanya. Kau seharusnya tak memprovokasinya. Kau tahu,
Berapa banyak orang yang ingin menikahi Qinghe? Aku tidak. Untuk orang luar, kau mengurung Qinghe di ruang bawah tanah. Aku benar-benar memandang rendahmu. Jika aku tahu akan ada hari seperti ini, 8 tahun lalu, aku seharusnya mengambil Qinghe pergi di pernikahanmu. Apa? Tapi kau butuh keahlian untuk itu. Aku beritahu kau. Su Qinghe mencintaiku, dan dia hanya mencintaiku. Dia hanya sedang marah. Jadi dia menikahimu. Lambat laun, aku akan merebutnya kembali. Dan saat itu, kau akan siap menangis. Wei Changzhou. Wei Changzhou, kau benar-benar pantas mati. Kau tak tahu betapa lebih aku mencintainya daripada kau. Tenang saja, aku pasti tak akan memberimu kesempatan ini. Wei Changzhou, hak apa yang kau punya untuk bilang kau mencintaiku? Apakah kau tahu? Ketika pertama kali aku melihatmu dan Jiang Yurao di rumah sakit hari itu, aku jadi gila. Tapi aku masih harus berpura-pura di hadapanmu untuk bersabar dan murah hati. Aku tak punya pilihan selain tersenyum dan menahannya. Hanya satu kali itu, aku bilang pada diriku, hanya kali ini, aku tak akan memaafkanmu lagi. Ketika aku melihat lagi, kau dan Jiang Yurao di rumah sakit, aku sudah tak mencintaimu lagi. Qinghe, aku salah. Aku tahu aku salah. Ini salahku. Aku mengkhianati hubungan kita. Aku datang kali ini hanya untuk minta maaf padamu. Pulang bersamaku ya. Mari kita mulai lagi. Kembali ke masa kuliah kita ya. Aku bersumpah, aku akan segera putuskan hubungan dengan Jiang Yurao. Bahkan anak itu, aku tak akan menginginkannya. Aku janji tak akan ada lagi yang menghalangi hubungan kita. Aku tahu, kau tak akan memaafkanku. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan untuk memperbaikinya ya. Tidak mungkin. Kita tidak akan pernah bisa bersama lagi. Kamu tahu, penyakitku sudah sembuh. Pada hari itu, ketika aku melihatmu dan Jiang Yurao di rumah sakit. Qinghe, apa yang kamu katakan? Apakah kamu sudah lebih baik sekarang? Jadi artinya, kita bisa punya anak sendiri sekarang. Sayangnya, aku tidak inginmu lagi. Tidak. Qinghe, apakah kamu marah padaku? Aku pikir kamu kotor. Penjaga, Lepaskan aku! Qinghe, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Jangan menikah dengan orang lain. Aku memohon padamu. Aku sedang memohon padamu. Aku tidak tahan melihatmu menikah dengan orang lain. Aku memohon padamu, Qinghe. Bukankah kamu bilang aku tua dan sakit, sehingga tidak ada yang mau menikah denganku? Wei Changzhou, cintamu akan memudar seiring waktu. Bagaimana aku bisa mengulangi kesalahan yang sama? Lin Feng telah mencintaiku selama bertahun-tahun, jadi aku layak mendapatkan yang lebih baik. Kamu tidak layak. Bawa dia pergi. Qinghe, Qinghe, Apakah tanganmu baik-baik saja? tidak apa-apa. Putrimu sudah siap untuk menikahi kesatrianya. Semua ini benar. Kan, aku akhirnya akan menikahi sang putri. Semuanya benar. Qinghe, Ibu berharap untukmu dan Lin Feng persatuan yang bahagia selama 100 tahun dan tumbuh tua bersama. Terima kasih, Ibu. Silahkan sambut mempelai wanita ke atas panggung. Kita telah melewatkan 8 tahun.
Tetapi pada saat ini, kita akhirnya mencapai akhir yang bahagia. Mempelai pria dan wanita saling bertukar cincin. Chinghe. 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 Aku tidak akan menyerah. Kita berbagi 8 tahun perasaan. Aku melakukan kesalahan. Tetapi setelah bertahun-tahun, perasaan aku tidak percaya kamu dapat benar-benar melepaskan. Perusahaan Wei adalah usaha bersama kita, seperti anak kita. Chinghe, bagaimana kamu tega pergi? Chinghe, aku akan membuatmu kembali ke sisiku. Chinghe. Apakah kamu lelah hari ini? Tidak lelah. Aku senang hari ini. Sama sekali tidak lelah. Baik. Kalau begitu, aku akan tidur. Ruangan ini kedap suara. Kalian berdua, jangan khawatir menggangguku. Selamat malam. Selamat malam. Kesatriaku, hargailah malam musim semi ini. Apakah kamu ingin aku membantumu mandi dan ganti baju? Jika ini mimpi, kuharap ia berlangsung selamanya dan tak pernah terbangun. Bawa pergi istriku. Afang, Berani membuat langkah di keluarga Linku? Aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Ambil tindakan. Bawa pergi istriku. Gandakan bonusnya. Chinghe. mereka tidak akan menyusahkan aku. Pergi. Chinghe. Kerahkan semua personel untuk membawa istriku pulang dengan selamat. Wei Changzhou, kami sudah bercerai. Tindakanmu sama sekali tidak berarti. Ching He. Di masa-masa tersulit kita, di rumah sewa, kau bilang tak akan pernah meninggalkanku seumur hidup. Bagaimana bisa kau tinggalkan aku sekarang? Kesalahan yang kulakukan akan kutebus seumur hidup. Bagaimana kalau kita menikah lagi? Lebih baik kau lepaskan ide ini sejak dini. Kendarai lebih cepat. Kepala Wei. Kontak kita bilang ada kekuatan tak dikenal melakukan pencarian di mana-mana. Dan operasi kita mungkin sudah terbongkar. Beralih ke rencana kedua. Wei Changzhou, jangan sia-siakan usahamu. Linzhou adalah wilayah keluarga Lin.
Kau sama sekali tidak bisa melarikan diri. Kau adalah milikku. Dan aku tak akan biarkan kau tinggalkan aku lagi. Aku tak cintamu lagi. Tidak bisakah kita berpisah dengan baik? Tanpamu, aku akan menjadi gila. Kenapa kau di sini? Chenjo, aku lihat kau ke Linzu sendiri, dan aku khawatir padamu. Kakak Qinghe, maafkan aku. Semua ini karena aku yang memengaruhi hubungan antara kau dan Chenzo. Kalian berdua harus berdamai. Aku bisa pergi ke luar negeri dan meninggalkanmu selamanya. Aku hanya meminta agar kau memaafkan Changzhou. Bisakah kau melepaskannya? Kakak Qinghe, selama kau kembali, aku akan pergi segera. Baik. Kalau begitu, kau boleh pergi. Changzhou, aku pergi. Di masa depan, jaga baik dirimu dan juga anak kita. Apa? Kau tidak sanggup? Kalau begitu, kau tinggal. Pesan tiket ke luar negeri. Dan kirim dia pergi. Tidak, tolong. Changzhou. Beri aku sedikit waktu lagi. Biarkan aku melihat anak kita untuk terakhir kali. Bawa mereka pergi. Changzhou. Changzhou. Istri. Jiang Yurao. Tidak pernah lagi. Akankah dia muncul di depan kita? Bisakah kita memulai lagi? Tuan Wei, tolong jangan sentuh aku lagi. Suamiku akan cemburu. Mobil ke lokasi berikutnya. Mengapa belum datang juga? Wei Changzhou, apa kau pikir di Linzhou kau bisa mengambil orang-orangku? Lin Feng, mencuri istri orang lain. Membuatmu merasa berhasil, bukan? Sebagai ketua terhormat grup Wei, memimpin orang masuk paksa ke rumah pribadi dan menyandra Sandra. Hanya beberapa kejahatan ini cukup membuatmu terkurung. Menjahit dengan mesin selama bertahun-tahun. Apakah sakit? Tidak sakit. Aku bisa memukul lebih banyak lagi. Lin Feng, kamu menang di ronde ini. Tapi aku tidak akan menyerah. Qinghe adalah milikku. Qinghe, aku sangat ingin mengirimnya masuk. Jika Wei Changzhou masuk, grup Wei akan hancur. Bagaimanapun, itu adalah hasil jerih payahku bertahun-tahun. Aku tidak ingin grup Wei dalam masalah. Apa? Merindukan mantan suamiku? Seseorang seperti dia, apa yang dirindukan? Lepaskan aku! Lin Feng, aku takkan membiarkanmu lolos. Aku akan membunuhmu! Bawa dia pergi. Terima kasih kesatriaku karena telah menyelamatkan putri miliknya. Ya, Ksatria. Akhirnya dapat bersama. Putri miliknya selamanya.
Sudah cukup. Kamu harus makan lebih banyak agar tubuhmu cepat pulih. Lalu, kamu juga harus makan lebih banyak. Saya sehat-sehat saja. Tubuhmu memang bagus. Tapi tadi malam, bukankah kamu sangat capek? Kamu. Anak-anak, selamat pagi. Ibu, aku yang akan melakukannya. Ibu, Ya. Lin Feng kita akhirnya menikah. Lagi pula, pernikahannya sangat bagus. Bubur hari ini. Ibu harus minum 1 mangkuk ekstra. Ibu, kamu tidak ingat Qinghe? Aku pernah melihat Qinghe. Ketika kita tinggal di gang itu dulu. Oh, putri dari keluarga Su tua. Ya, aku ingat. Pada waktu itu, Lin Feng kita suka sekali menempel padamu. Aduh. Kesehatan Paman Lin tidak baik, jadi dia perlu perawatan di luar negeri. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan Lin Feng kehilangan kontak denganmu. Jika bukan karena hal ini, kamu sudah menjadi menantu keluarga Lin kita. Ibu, Tidak heran setelah kembali, ketika kami mengatur kencan buta untuknya, dia menolak pergi bagaimanapun juga. Ternyata, di hatinya, dia sudah memiliki seseorang yang dicintainya. Oh, kenapa kamu tidak memberitahu ibumu lebih awal? Mengapa kamu tidak memberitahu ibumu lebih awal? baiklah. Ibu, tolong makan lebih banyak sayuran. Hei, Qinghe, di masa depan ini akan menjadi rumahmu. Baiklah, Aku dengar Lin Feng bilang bahwa kamu mulai dari nol dan mendirikan perusahaan terdaftar. Itu bagus. Di masa depan, kamu harus lebih banyak membantu Lin Feng. Grup keluarga Lin kami akan menjadi milik kalian sebagai pasangan. Kau tahu, selama bertahun-tahun ini, Lin Feng sendirian telah menanggung beban keluarga Lin yang sungguh tidak mudah. Karena kamu begitu mampu, bisnis keluarga Lin di masa depan, kamu harus mengambil lebih banyak tanggung jawab. Hei, ingat. Kalian berdua perlu merencanakan lebih awal untuk memiliki bayi yang gemuk agar aku bisa mengasuhnya. Jika tidak, ibu akan bosan sampai mati. baik. Ibu, aku pasti di masa depan akan lebih banyak membantu urusan grup dan tidak akan membiarkannya bekerja terlalu keras. Baiklah. Ngomong-ngomong, aku masih perlu kembali ke Yuncheng sekali. Beberapa hal sudah waktunya diselesaikan. Bagus. Lalu, aku akan menemanimu kembali. Sama seperti kita, pergi berbulan madu. Aku juga sangat ingin melihat di mana kamu tinggal selama begitu lama dan seperti apa rupanya. Ketika waktunya tiba, kamu harus menemaniku untuk berjalan-jalan dengan baik dan makan. Baru menikah dan sudah pergi. Sudahlah, kalian berdua putuskan sendiri. Wei Changzhou, karena kamu memilih untuk terus mengganggu, maka kali ini aku akan membuatmu kehilangan segalanya, tidak memberimu kesempatan untuk menyakiti Lin Feng. Changzhou, kumohon jangan kirim aku ke luar negeri. Aku janji, di masa depan aku akan selalu patuh bersembunyi. Kau suruh aku apa yang harus dilakukan, dan aku akan melakukannya. Asalkan kau jangan biarkan aku tinggalkan anak kita. Aku akan lakukan apapun. Kau harus pergi. Aku akan memberimu kompensasi agar kau bisa hidup di luar negeri. Hidup yang baik. Untuk anak kita, aku akan menemukan keluarga yang baik untuknya.
Ching He dan aku akan punya anak sendiri. Itu akan menjadi anakku yang sebenarnya. Cheng Zhou, kakak Ching He, sudah menikah dengan Lin Feng. Dan Lin Feng adalah ketua grup Lin. Kekuasaan keluarga Lin jauh lebih kuat daripada keluarga Wei. Kakak Ching He tidak akan menoleh ke belakang. Hanya aku. Mencintaimu, Cheng Zhou. Akulah orangnya yang benar-benar peduli padamu. Ching He dan aku sudah punya perasaan selama bertahun-tahun. Dia hanya marah padaku untuk sementara. Ketika aku mengingat kenangan antara kita, dia pasti akan berubah pikiran. Aku sudah memesan tiket untuk besok untukmu. Sebaiknya kau jangan main-main. Tipu muslihat. Kalau tidak, kau tahu caraku. Baik, aku akan mendengarkanmu. Jika kakak Ching He tidak bersedia, aku juga bisa membawa anak kita untuk hidup di luar negeri. Aku akan merawat dengan baik anak kita. Dan kau juga bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri di luar negeri. Yureo, apa yang salah denganmu? Bangun cepat. Ini. Ayah, aku baik-baik saja. Apakah kau mengganggu Yurao lagi? Aku beritahu kamu. Yurao, tetapi dia ibu. Cucuku yang baik. Jangan tidak bersyukur. Ayah. Ayah, aku baik-baik saja. Hanya saja, Cheng Zhou ingin merebut kembali Su Qinghe. Jadi dia ingin aku pergi ke luar negeri untuk menghindari masalah. Tidak. Kau tinggal di keluarga Wei, dan jangan pergi kemana-mana. Jika kau pergi, bagaimana dengan cucuku yang baik? Su Qinghe sudah bercerai denganmu dan menikah lagi. Mengapa kau masih bernostalgia? Dia tidak peduli tentang keluarga Wei sama sekali. Menurut pendapatku, sekarang hal terpenting adalah mencairkan saham Su Qinghe di grup. Keluarkan dia. Cheng Zhou, pada momen kritis ini, jangan jadi bodoh. Ayah, grup Wei didirikan oleh aku dan Su Qinghe dari nol. Walaupun aku adalah ketua grup Wei, sebagian besar bisnis dikembangkan oleh Su Qinghe. Tanpa Su Qinghe, tidak akan ada grup Wei. Jika Su Qinghe meninggalkan grup Wei, saham grup Wei pasti akan anjlok. Aku tidak peduli. Sekarang dia sudah tumbuh sayap dan berani meninggalkan keluarga Wei dan menikah lagi. Itu berarti dia tidak peduli pada keluarga Wei sama sekali. Sekarang, kau harus mencari cara untuk mengeluarkan dia dari grup Wei. Cheng Zhou, aku pikir ayah benar. Su Qinghe, dia bertekad untuk bersama Lin Feng. Jika dia pada saat ini melakukan sesuatu pada grup Wei untuk menyabotasenya, maka grup Wei akan dalam bahaya. Jika grup Wei memiliki masalah apapun, apa yang akan kau gunakan untuk bersaing dengan Lin Feng? Ya, Cheng Zhou. Sekarang bukan waktunya untuk bernostalgia. Cheng Zhou, selama masa nifas saya, Kak Qinghe tidak pernah datang ke perusahaan. Saya khawatir perusahaan mungkin bermasalah. Jadi, saya menghubungi klien-klien Kak Qinghe secara diam-diam dan hubungannya masih stabil untuk sementara. Tapi, kamu tahu, klien-klien Kak Qinghe semuanya adalah orang seperti apa? Saya takut saat itu. Su Qinghe ini pergi tanpa sepatah kata
Dan sekarang dia telah naik ke cabang tinggi keluarga Lin. Tidak menaruh keluarga Wei kami di matanya sama sekali. Chengzhou, saya pikir Yurao cukup baik. Mengapa tidak? Biarkan Yurao menambil alih posisi Su Qinghe di grup. Dengan cara ini, kau akan tenang kan? Tidak. Jika Qinghe tahu bahwa Jiang Yurao masih di sisi saya, maka itu bahkan lebih mustahil untuk memaafkan saya. Chengzhou, biarkan saja saya. Tinggal beberapa hari lagi. Saya janji, saat kau menemukan kandidat yang cocok, saya akan segera pergi. Sekarang perusahaan sedang dalam masa transisi kritis. Kita harus punya seseorang yang familiar dengan klien untuk membuatnya berhasil. Baik, dalam beberapa hari ke depan, saya akan menghubungi secara pribadi beberapa klien utama. Klien-klien yang tersisa akan diserahkan ke departemen penjualan. Saya tidak percaya Group Wei tanpa Su Qinghe tidak bisa beroperasi lagi. Chengzhou, saya pikir Yurao sangat baik. Tidak seperti Su Qinghe yang tidak bisa punya anak. Mengapa tidak? Kalian berdua menikah. Ayah, Qinghe sudah sembuh. Berhentilah mengatakan hal-hal ini. Bagaimanapun, saya tidak peduli. Saya hanya suka Yurao. Chengzhou, kau sebaiknya berpikir hati-hati. Jangan sampai kehilangan kedua belah pihak. Wei Chengzhou, karena kau tak bisa melupakan Su Qinghe, jangan salahkan aku karena kejam. Aku akhirnya telah melangkah ke jalan lintas kelas. Mana mungkin aku biarkan kau mengembalikanku ke titik awal. Pergi ke neraka. Kahu, bantu aku menyingkirkan seseorang. Siapa? Group Wei. Wei Chengzhou. Aku ingat. Dia adalah mantan kekasihmu, kan? Terus kenapa? Singkirkan Wei Chengzhou dan grup Wei akan menjadi milikku. Kahu pasti juga berharap agar aku sukses. Baik. Aku akan ambil pekerjaan ini. Tapi harganya harus dinaikkan. Up juta. Baik, tapi aku hanya punya 5 juta di tangan sekarang. Setelah aku sepenuhnya mengambil alih grup Wei, aku akan berikan sisa pembayarannya. Setuju. Kerjasama yang baik. Wei Chengzhou, aku mohon padamu, kau tak memberiku kesempatan, maka aku hanya bisa membunuhmu. Setelah itu, anak kita akan menjadi pewaris grup Wei. Tenang saja, aku akan besarkan dengan baik anak kita dan jadikan dia pewaris. Wei Chengzhou, dia terus bilang dia mencintaimu, tapi berbalik dan terlibat dengan vas itu. Apakah dia tidak tahu bahwa vas itu adalah yang menyebabkan perpisahanmu, Piang Keladinya? Dia hanya tidak rela. Aku meninggalkannya begitu mudahnya. Dia masih berpikir, selama dia masih mencintaiku, aku harus menunggunya di tempatku. Di satu sisi, menikmati daging muda. Di sisi lain, mengharapkan kepuasan emosional. Benar-benar ingin punya keduanya. Ayo pergi. Afang, saya memiliki janji hari ini dengan Presiden Wang dari grup Changsheng yang menawarkan harga tertinggi untuk saham grup Wei yang saya pegang. Kami adalah suami dan istri. Mengapa kau tidak membiarkan aku membantumu? Sayang, aku ingin menanganinya sendiri. Tetapi jika aku benar-benar tidak bisa, kau boleh membantuku, oke? Baik. Aku percaya padamu. President Su. President Wang.
Presiden Lin juga ada di sini. Jadi sepertinya rumor yang beredar tentang Presiden Su dan Presiden Lin akan menikah. Itu benar. Presiden Wang memang sangat terinformasi. Silahkan duduk. Presiden Su ingin menjual saham Wei. Sepertinya dia akan pergi ke keluarga Lin. Saya memegang 20% saham di grup Wei yang berdasarkan nilai pasar bernilai setidaknya 100 juta. Penawaran sebelumnya dari Presiden Wang masih berlaku kan? Saya sebelumnya mengira setelah mencairkan saham, Presiden Su akan tetap di Wei. Tetapi sekarang sepertinya dia mungkin tidak. Saham grup Wei pasti akan anjlok. Jika kita masih menggunakan harga lama, itu pasti tidak tepat. Berdasarkan Presiden Wang, gaya operasi itu tidak pernah tentang menunggu dividen. Saya berjanji kepada Presiden Wang bahwa setidaknya selama seminggu, saya tidak akan meninggalkan grup Wei. 50 juta. Jika saya menjual perlahan-lahan, kerugiannya tidak akan melebihi 10 juta. Tentu saja, Ibu Su bisa mengatasinya perlahan-lahan sendiri. Namun, jika Anda ingin mencairkan sepenuhnya, waktu dan upaya bukanlah hal kecil. Jika pasar berubah, sulit untuk dipastikan. Tidak masalah. Saya akan menggunakan nama keluarga Lin untuk menyebarkan kabar bahwa kami tertarik mengakuisisi grup Wei. Tuan Wang, apa pendapat Anda? Karena Tuan Lin berkata begitu, maka lebih mudah. 300 juta untuk membeli 20% saham di grup Wei. Setuju. Setuju. Saya akan mengirim seseorang sekarang untuk membawa kontrak. Pesta hari ini akan saya atur. Kita akan minum hari ini sampai mabuk. Maaf, istri saya tidak bisa minum. Kalau begitu, mari kita ganti dengan teh. Baik. Bersulang. Tidak apa-apa. Changzhou. Perut saya sangat sakit. Saya benar-benar tidak bisa minum lagi. Bagaimanapun, kontrak sudah ditandatangani. Saat kamu masuk nanti, katakan saja pada mereka bahwa saya minum obat flu hari ini dan tidak bisa minum lagi, oke? Klien yang kita layani, semua adalah klien utama perusahaan. Pesanan-pesanan ini sangat penting bagi kita. Jika kita membuat klien-klien ini marah dan tidak senang, itu akan mempengaruhi kerjasama di masa depan. Kita tidak bisa menanggung konsekuensinya. Sayang, tahanlah saja hari ini. Oke, saat kita pulang, saya akan menggantinya untukmu. Dulu saya, buta, selalu berpikir bahwa Wei Chengzhou benar-benar mencintai saya. Sungguh konyol. Mau aku temani? Tidak perlu. Aku masih punya pengaruh di grup Wei. Baiklah. Kalau begitu, aku akan menunggu di mobil. Nona Su. Kupikir aku masuk kantor yang salah. Kak, kamu sudah kembali. Saat itu, Wei Chengzhou dengan alasan menemui klien menipuku masuk ke ruang tamu. Aku ingat, aku menyuruh seseorang mengembalikan barang-barangku yang sudah dikemas ke kantor.
Di mana barang-barangku? Kak, kupikir kamu tidak akan kembali. Berencana tinggal di keluarga Lin. Barang-barangmu? Aku menyuruh seseorang menaruhnya di gudang. Siapa yang memberimu hak untuk duduk di kantorku? Su Qinghe. Karena kamu sudah melekat pada keluarga Lin, seharusnya kamu tinggal di keluarga Lin dengan tenang. Mengapa kembali ke grup Wei? Tidakkah kamu tahu bahwa grup Wei tidak menyambutmu? Tidak tahukah kau bahwa kau tidak disambut di grup Wei? Jika kau terus mencari perhatian di hadapanku lagi, aku tidak akan menoleransinya. Su Qinghe, kau benar-benar bodoh yang bahkan tidak bisa mengurus suamimu sendiri. Bagaimana rasanya dikhianati? Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu bahwa suamimu dan aku punya lebih dari sekedar malam mabuk itu. Setelah aku melahirkan anak itu, kami berhubungan beberapa kali lagi. Su Qinghe, kau tidak akan pernah lolos dari nasib dikhianati. Aku masih presiden grup Wei. Kau, mantan sekretaris ini, keluar dari sini sekarang. Penjaga! Seret dia keluar. Ibu Su, sebenarnya Zhang Yurao lah yang sekarang menggantikan posisimu. Tampaknya aku melebih-lebihkan Wei Chengzhou. Ibu Su, mengapa tidak berbicara baik-baik dengan Tuan Wei? Bagaimanapun, kalian suami istri dan akan selalu ada solusi. Wei Chengzhou, terima kasih sudah kejam. Sekarang aku bisa bertindak melawanmu tanpa ragu. Dan melawan grup Wei. Aku ingin melihat, ketika kamu tak punya apa-apa, siapa yang masih akan tinggal di sisimu. Nona Su. Nona Su, Nona Su. Pak Wei tahu kamu sudah kembali, tapi dia sedang dinas luar, dan secara khusus menyuruhku menjemputmu ke kantornya. Dia akan segera kembali untuk berbicara denganmu. Sudah tidak ada tempat untukku di ruang rapat lagi. Jadi, aku tidak punya alasan untuk tetap di perusahaan. Dan aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padanya. Nona Su, selama kamu tidak ada di perusahaan, seseorang harus mengambil alih pekerjaan. Pak Wei bilang, posisimu selalu disiapkan untukmu. Aku tidak salah paham padanya. Dan aku hanya percaya apa yang kulihat dengan mataku sendiri. Awalnya aku berencana kembali hari ini untuk menyelesaikan segalanya. Tapi aku tak menyangka perangkap sudah dipasang. Ada apa, sayang? Posisiku telah diambil alih oleh Zhang Yurao. Bahkan kantorku sudah menjadi miliknya. Cepat. Sahammu telah dialihkan semua ke Tenyawang. Kamu dan Grup Wei sudah tidak punya hubungan lagi. Hari ini, Grup Lin akan mengumumkan akuisisi Grup Wei. Setelah saham Grup Wei naik, dan Wang akan menjual semua sahamnya. Kemudian, kita akan berusaha sekuat tenaga dan menghancurkan sahamnya hingga jatuh. Kita sepakat bahwa aku akan menanganinya sendiri. Tapi kamu tetap menggunakan dana untuk membantuku. Ketika istriku sepenuhnya mengendalikan Grup Wei di bawah kepemimpinan istriku akan menciptakan kejayaan lagi dan kembali ke puncaknya. Sekarang berinvestasi pada istriku adalah waktu terbaik. Terjamin untung, tidak rugi. Su Qing telah kembali ke Yuncheng. Bukankah sudah kukatakan padamu untuk melakukan segalanya demi menahannya? Maaf Pak Wei, saya gagal menahan Nona Su. Dia memintaku untuk memberitahumu bahwa dia tidak ada yang ingin dikatakan padamu. Ketika Nona Su kembali hari ini, dia menemukan sekretaris Jiang di kantornya. Sangat marah. Dan memukulnya. Zhang Yurao. Bagaimana dia bisa mengambil alih kantor Su Qinghe?
Sementara Anda pergi, Sekretaris Jiang mengadakan rapat tingkat direktur, mengumumkan bahwa dia akan sementara bertindak sebagai wakil presiden pemasaran, dan bahkan mengambil alih kantor Nona Su. Bukankah ini ide Anda? Kapan aku pernah meminta Jiang Yurao untuk menggantikan Su Qinghe? Panggil Jiang Yurao ke sini. Setelah Nona Su memukul Sekretaris Jiang, Sekretaris Jiang dibawa oleh asisten Chen ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Saya tidak tahu apakah dia ada di perusahaan. Haruskah saya sekarang? Pergi mencari Su Qinghe, katakan pada Jiang Yurao untuk mengosongkan kantor untukku dan keluar dari grup W. Beritahu Departemen Keamanan bahwa Jiang Yurao dilarang masuk ke grup W. Ya. Ibumu tidak pernah mengajarimu minta maaf setelah memukul orang? Tolong! Tuan Wei. Pembunuhan, pembunuhan. Changzhou, kamu baik-baik saja? Qinghe! Changzhou, kamu akan baik-baik saja. Panggil ambulans sekarang. Dokter, apakah dia akan baik-baik saja? Pasien telah kehilangan terlalu banyak darah dan mengalami syok. Keadaannya kritis. Apakah Anda anggota keluarga? Bersiaplah untuk yang terburuk. Tolong, Anda harus menyelamatkannya. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Ayah, jangan khawatir. Changzhou tidak akan dalam bahaya. Benar, Pak Wei diberkati oleh surga. Dia akan baik-baik saja. Bagaimana keadaannya? Bagaimana anak saya? Dia terluka di area vital. Dan meskipun nyawanya diselamatkan, dia masih tidak sadarkan diri dan memerlukan observasi di ICU. Anakku, tolong jangan menakutiku. Jangan biarkan apapun terjadi padamu. Dokter, tidak peduli berapapun biayanya, Anda harus menyelamatkannya. Jangan khawatir, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengobatinya. Enek. Ayah, jangan khawatir. Kata dokter, Changzhou tidak dalam bahaya yang mengancam jiwa. Tapi dengan Changzhou dalam keadaan ini, grup W, tidak boleh ada lagi kecelakaan. Benar. Grup W adalah pekerjaan hidup Changzhou. Ngomong-ngomong, Yurao, kamu sudah lama bersama Changzhou. Kamu paling tahu perusahaan. Kamu harus menstabilkan perusahaan dengan baik. Jangan khawatir, Ayah. Saya tidak akan membiarkan grup Wei memiliki masalah apapun. Assistant Chen, Sekretaris Wu. Selama waktu ini, kalian harus membantu Yurao dengan baik dan menstabilkan perusahaan. Ya, Pak Wei sedang dalam masalah sekarang. Beritahu semua orang di grup untuk mengadakan rapat. Saya akan sementara mengambil alih posisi ketua. Ya, saya akan beritahu. Pak Jiang sekarang. Perubahan ketua harus disetujui oleh Dewan. Saya perlu memberitahu Dewan tentang ini. Pak Wei adalah pemegang saham terbesar di grup. Bahkan dia tidak keberatan. Kenapa kamu perlu ikut campur? Saya tahu, Anda adalah orang kepercayaan yang dipromosikan secara pribadi oleh Su Qinghe. Saya sekarang secara resmi memberitahu Anda bahwa Anda diberhentikan dari posisi asisten CEO. Sekarang laporkan ke Departemen Kebersihan segera dan pergi bersihkan toilet. Jiang Yurao, saya berhenti. Kamu hanya selir yang menaik. Jangan terlalu sombong untuk lama. Sekretaris Wu, apakah kamu juga berpikir begitu?
Tentu saja tidak. Sekarang Anda memiliki anak dengan Pak Wei, dan Pak Wei sangat menyukai Anda. Jika ada sesuatu yang terjadi pada Pak Wei, maka Anda akan dengan hak menjadi kepala keluarga Wei. Kemudian saya pasti akan melayani Anda dengan rajin dan melakukan yang terbaik. Saya pikir Sekretaris Wu memiliki wawasan yang baik dengan masa depan cerah di depan. Baiklah, saya akan pergi beritahu rapat eksekutif sekarang. Grup Wei akan segera memakai nama marga Jiang. Hari ini, Pak Wang dari grup Changsheng mengundang Anda untuk menghadiri pesta ini. Dia pasti ingin berterima kasih kepada Anda atas saham yang Anda berikan kepadanya yang membuatnya mendapat banyak uang. Saya harap Pak Wang sudah menjual semua. Ada pemberitaan besar malam ini. Besok, saham Grup Wei akan menjadi tidak berharga. Jadi, mari kita ucapkan selamat kepada Ibu Su lebih awal. Karena akan segera menjadi pemegang saham utama Grup Wei. Kedatangan Ibu Su dan Pak Lin sungguh menghidupkan pesta Grup Changsheng, membuatnya bersinar. Anda terlalu baik, Pak Wang. Grup Changsheng sungguh salah satu dari 3 raksasa investasi teratas. Hari ini, semua tamu yang hadir adalah taipan investasi dari berbagai industri. Ibu Su, tebak apa? Hari ini yang dari Grup Wei, siapa yang akan hadir? Yang dapat menghadiri pesta Grup Changsheng. Mungkin hanya Wei Chengzhou, kan? Anda akan segera tahu. Jiang Yurao. Mengapa dia ada di sini? Grup Wei ini, pemimpin saat ini, adalah Jiang Yurao. Dengan membiarkan Jiang Yurao mengambil alih, Wei Chengzhou pasti gila. Pak Wang, selamat. Tahun ini, skala Changsheng Capital telah meningkat 10% lagi. Di masa depan, jika ada proyek bagus, tolong perkenalkan lebih banyak kepada saya. Pak Jiang. Anda sekarang adalah ketua dari Grup Wei. Jika ada proyek bagus, saya pasti akan memberitahu Anda. Ayo kita semua cari uang bersama. Kak Qinghe, terakhir kali kau benar-benar menyakitiku parah. Mengingat bahwa kau adalah mantan istri Wei Chengzhou. Saya dapat menyimpan hak untuk menggugat. Namun, kau perlu mentransfer semua saham dari Grup Wei kepada saya. Saya bukan orang yang tidak masuk akal. Saya dapat memberimu premium 15%. Tampaknya Wei Chengzhou buta dan bodoh untuk membiarkanmu menjadi ketua Grup Wei. Tampaknya Kak Qinghe masih tidak tahu. Wei Chengzhou ditusuk luka parah. Masih di rumah sakit dan kondisinya tidak pasti. Mungkinkah Kak Qinghe karena cinta berubah jadi benci, sehingga menyewa seseorang untuk menusuknya? Jika memang begitu, saya harus berterima kasih padamu. Kalau tidak, bagaimana mungkin saya bisa menjadi presiden Grup Wei? Jiang Yurao, berhenti memfitnah. Kapan Qinghe pernah melakukan sesuatu seperti menyewa pembunuh? Kakak Qinghe, kamu benar-benar diberkati dengan cinta. Baru saja meninggalkan Changzhou dan menemukan seorang kakak laki-laki yang tampan. Aku, adikmu, sangat iri. Wei Chengzhou memperlakukanmu dengan baik, dan kalian punya anak bersama. Bagaimana mungkin kamu menyakitinya seperti ini? Kakak Qinghe, apa yang kamu bicarakan, aku tidak mengerti sama sekali. Wei Chengzhou adalah ayah anakku. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Tetapi Kakak Qinghe, kamu sekarang memfitnahku tanpa bukti. Aku bisa menuntutmu karena fitnah. Kalian berdua, hari ini adalah hari yang makmur untuk Grup Changshengku. Bicaralah dengan baik. Beri aku sedikit muka. Mau sahamku? Bermimpi saja. Su Qinghe, saya sekarang beritahu secara resmi. Anda dipecat. Aduh, ya ampun. Lihat otakku, bagaimana bisa aku lupa? Kamu sekarang punya
ketua grup Lin mendukungmu, kamu mungkin memandang rendah posisi presiden grup Wei yang biasa kan? Xiang Yurao, Anda tidak pikir bahwa dengan memanfaatkan kecelakaan Wei Chengzhou, Anda bisa amankan posisi ketua grup Wei, bukan? Ka Qinghe, sepertinya kau masih tidak kenal aku baik. Aku, sebagai orang, tidak peduli selamanya. Hanya peduli. Pernah punya sekali. Seperti aku dan Wei Chengzhou, kami pernah punya sebelumnya. Dan aku tak menyesal. Tapi, Kak Qinghe, kau benar-benar buat aku terkejut. 8 tahun perasaan, kau tinggalkan begitu saja. Kak Qinghe benar-benar punya skill, Tuan Lin, wanita tak berperasaan seperti itu. Sebaiknya kau hati-hati ya. Kau, seorang selir, tak layak bicara padaku. Tuan Lin, saya ingatkan untuk hati-hati bicara. Waspada masalah dari mulutmu. Presiden Jiang, saya punya beberapa proyek bagus di sini. Izinkan saya perkenalkan padamu. Ayo! Nanti, jangan berani ikut campur. Aku akan suruh para bodyguard memberinya pelajaran yang baik. Biarkan dia belajar pelajarannya. Biarkan dia melompat-lompat sebentar. Menyentuhnya hanya akan mengotori tanganmu. Ambil tindakan. Sebarkan beritanya. Aku ingin melihat berapa lama selir ini bisa bertahan. Istri, sekarang giliranmu bertindak. Aku tidak sabar. Ingin melihat selir itu hancur. Selesai. Biarkan peluru terbang sebentar. Halo? Melihat mantan suamimu dalam kesulitan. Bukankah kau ingin pergi memeriksanya? Aku berusaha tidak marah. Aku tidak ada hubungan lagi dengannya. Aku tidak akan menginvestasikan emosi lagi padanya. Namun, melihat suamiku begitu cemburu, aku cukup senang. Tuan Jiang, ini buruk. Saham kita telah terjun bebas. Apa yang terjadi? Su Qinghe mengumumkan secara online penarikannya dari grup Wei. Banyak pemasok dan klien telah mengumumkan penghentian kerjasama dengan kami. Selain itu, keluarga Lin merilis berita bahwa rumor sebelumnya tentang akuisisi grup Wei tidak benar. Saham telah mencapai batas bawah. Keluarga Lin, kapan mereka pernah mengatakan bahwa mereka akan mengakuisisi grup Wei? Sebelumnya, ada rumor di pasar bahwa keluarga Lin bermaksud mengambil alih grup Wei, sehingga harga saham kita melonjak. Pada saat itu, Anda belum menjadi ketua. Jadi Anda tidak tahu tentang itu. Pasti Su Qinghe yang ada di balik ini. Berita tentang keluarga Lin pasti juga disebarkan oleh Su Qinghe yang membuat keluarga Lin membocorkannya. Dia hanya ingin menjatuhkan grup Wei. Baiklah, apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak Chiang? Jika harga saham terus turun, para pemegang saham akan menuntut Anda bertanggung jawab. Anda keluar dulu, saya akan menangani masalah ini. Ya. Kaku, saham grup Wei telah anjlok. Kita harus mempercepat. Park Jang, posisi ketua ini baru Anda pegang selama 2 hari dan Anda tidak bisa bertahan lagi. Ini terlalu mengecewakan bagi saya, saudaramu. Kaku, jangan bercanda denganku. Berapa lama lagi yang Anda butuhkan? Sekitar sebulan. Sekarang, banyak pemasok yang bekerja sama dengan grup Wei telah menghentikan kerjasamanya. Anda bisa mendaftarkan beberapa perusahaan lagi untuk bekerja sama dengan grup Wei. Aku akan mempercepat persetujuan kontrak. Baik, aku akan mencari beberapa debitur untuk menangani ini. Sekitar seminggu, aku akan mengunci semua uang tunai dari grup Wei. Bagus. Maka itu terserah Anda, Hugo. Ketika waktunya tiba, kita akan menjadi kaya bersama. Bagus. Ketika waktunya tiba, kita akan menjadi kaya bersama.
Tunggu saja untuk mengumpulkan uangnya. Su Qinghe. Bahkan jika Anda bisa menjatuhkan grup Wei, lalu apa? Itu tidak mempengaruhi penghasilan saya sama sekali. Kekacauan ini, biarkan Wei Changzhou yang membereskannya. Chengzhou. Chengzhou. Anda sudah bangun? Ayah, apa yang terjadi padaku? Tenang, tenang. Santai, santai. Anda tidak ingat? Anda ditikam, berbaring di ICU selama 5 hari, dan baru keluar dari bahaya. Berapa lama saya koma? Anda sudah berbaring di sini selama 7 hari. Jangan bergerak. Saya akan panggil dokter. Jangan bergerak sama sekali. Sekretaris Wu, bagaimana kondisi perusahaan sekarang? Tian Wei, Anda sudah bangun? Ya, Tian Wei, Presiden Su telah mengeluarkan pernyataan untuk menarik diri dari grup Wei. Banyak pemasok dan klien telah mengumumkan penghentian kerjasama dengan grup Wei. Saham telah turun batas berturut-turut. Nilai pasar juga anjlok setengah. Presiden Jiang sama sekali tidak ada jalan. Para pemegang saham sudah gaduh. Mereka berencana mengadakan rapat dewan besok. Tian Wei, Anda perlu kembali cepat. Presiden Jiang. Presiden Jiang yang mana? Jiang Yurao, Presiden Jiang. Setelah Anda diserang dan jatuh koma, Tina Wei, Ten Wei Senior telah membiarkan Jiang Yurao mengambil alih untuk Anda mengelola grup Wei. Bukankah saya sudah menyuruhmu mengusir Jiang Yurao dari perusahaan? Bagaimana dia bisa mengelola grup Wei? Tian Wei, Anda sudah tidak sadar sepanjang waktu. Jadi Tina Wei Senior bersikeras membiarkan Jiang Yurao sementara bertindak sebagai ketua. Dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, Chengzhou. Chengzhou, luka Anda belum sembuh, dan Anda tidak bisa bangun dari tempat tidur. Saya harus kembali ke perusahaan segera. Oh, kenapa Anda terburu-buru? Pertama, biarkan dokter memeriksa kondisi Anda dulu. Dokter. Luka Anda membaik. Setelah beberapa hari di ICU, Anda akhirnya selamat. Sekarang istirahatlah dengan baik dan pulih sepenuhnya. Saya ingin keluar sekarang. Oh, Chengzhou, kesehatan Anda penting. Walaupun Anda punya hal yang sangat mendesak, Anda harus menunggu sampai pulih sebelum mempertimbangkannya. Ayah, apakah Anda tahu bahwa itu karena Anda membiarkan Jiang Yurao mengelola perusahaan, sehingga sekarang grup Wei diambang kebangkrutan. Jika saya tidak bisa menghadiri rapat pemegang saham besok, maka grup Wei mungkin tidak akan lagi bernama Wei. Bagaimana ini bisa terjadi? Dokter, tolong saya. Siapa yang menempatkan Jiang Yurao, orang jahat itu, di posisi ketua? Sekarang, saham grup Wei telah jatuh sampai sejauh apa? Ganti dia. Ganti dia. Lebih baik menempatkan anjing di posisi itu daripada Jiang Yurao. Sekarang, Wei Chengzhou masih di rumah sakit, tidak sadarkan diri. Siapa yang bisa menggantikannya di posisi ini? Yang terhormat pemegang saham. Halo semuanya. Jiang Yurao. Had apa yang kau punya untuk masuk? Ini adalah rapat dewan direksi. Kau, selai tanpa saham sama sekali. Keluar. Keluar! Beraninya kau duduk di sana minum anggur merah. Berdiri. Semuanya, walaupun saya bukan pemegang saham, saya adalah ketua sementara yang ditunjuk langsung oleh Tina Wei. Perusahaan dalam keadaan seperti ini, apakah saya bisa disalahkan? Jika kalian ingin menyalahkan seseorang, salahkan hanya dia. Su Qinghe. Dialah yang menarik semua klien perusahaan. Pergi. Secara alami, mereka semua pergi bersamanya. Mengingat situasi perusahaan saat ini, tidak ada yang bisa membalikannya. Saya menyarankan semua orang untuk menjual saham mereka secepat mungkin.
Dengan begitu, kalian bisa menyimpan uang. Inikah solusi yang kau tawarkan? Jika kau tidak ikut campur dalam pernikahan orang lain, Wei dan Su tidak akan berakhir seperti ini. Pada akhirnya, semua ini salahmu sebagai selingkuhan. Ketika saya pertama kali menjabat, kalian semua tampaknya tidak keberatan. Sekarang perusahaan kekurangan uang, kalian semua muncul untuk menyalahkan saya. Sungguh skema yang licik. Jika semua orang tidak puas dengan saya bisa mengundurkan diri dari posisi ketua. Namun, dengan Ten Wei tidak hadir, bahkan jika kalian gabungkan semua saham kalian, itu masih tidak mencapai ambang untuk resolusi. Jiang Yurao, kau bisa keluar. Jiang Yurao, kamu bisa pergi sekarang. Changzhou, apakah kamu sudah lebih baik? Aku sangat senang. Jiang Yurao, kamu telah berubah. Mungkin aku yang sekarang adalah aku yang sebenarnya. Jiang Yurao, apakah keluarga Wei memperlakukanmu dengan buruk? Apa manfaatnya bagimu? Ada keuntungannya? Aku tidak akan mengakui apa yang kamu katakan. Aku hanya tidak punya kemampuan, tetapi dari mulutmu, kedengarannya aku ingin menghancurkan grup Wei. Yang menyebabkan semua ini adalah mantan menantumu. Apa hubungannya denganku? Aku mempercayaimu hanya karena kamu membantu keluarga Wei makmur dan berkembang. Itulah satu-satunya alasan. Inikah caramu membalasiku? Kepercayaan. Aku hanya alat untuk keluargamu, Wei. Alat untuk melahirkan ahli waris. Jika kamu benar-benar mempercayaiku, mengapa kamu tidak memberikanku saham satu pun dari grup Wei? Aku bahkan harus memintamu untuk membeli tas. Hidup seperti ini. Sudah lama aku muak dengannya. Kamu. Aku sangat menyesal mengkhianati Qing He untukmu. Qing He? Memanggil dengan begitu akrab ya? Dengar. Bos Weimu sudah dicampakkan dan kamu masih membela dia. Wei Chengzhou, kamu selalu seperti ini. Tidak pernah puas, selalu ingin lebih. Omong-omong, kita selesai. Kau bahkan tidak menginginkan anakmu sendiri. Aku menyerahkannya kepada keluarga Wei. Kau. Ayah, lepaskan dia. Bapak Wei, Anda akhirnya kembali. Ya, Bapak Wei, grup Wei sekarang sedang kacau. Dengan Anda di sini, kami semua merasa lega. Ya, Bapak Wei, kami semua mengandalkan Anda. Semuanya, tenanglah. Walaupun kami telah kehilangan banyak klien lama, bisnis inti masih utuh. Selama kami menemukan klien baru, perusahaan kami pasti bisa bangkit kembali. Jiang Yurao ini sangat tidak tahu berterima kasih. Kita seharusnya tidak membiarkannya masuk dari awal. Sekarang, dia bahkan tidak menginginkan anak itu. Orang yang buruk sekali. Cukup, ayah, jangan katakan lagi. Bapak Wei, Anda kembali? Seberapa buruk perusahaan kita? Sekarang perusahaan. Harga saham telah jatuh di bawah harga emisi. Jika tidak ada kabar baik, mungkin menghadapi ST. Aliran kas kami. Kenapa tinggal sedikit sekali? Arus kas kita. Mengapa sisanya sedikit sekali? Presiden Jiang menandatangani beberapa pemasak baru dan membawa klien baru. Tetapi, semuanya meminta grup untuk menyediakan dana. Berikan saya informasi tentang pemasok dan klien baru tersebut. Pemasok dan klien baru ini bahkan tidak memiliki kualifikasi paling dasar, beberapa di antaranya bahkan. Perusahaan baru yang didirikan kurang dari sebulan lalu. Departemen Audit Perusahaan kita. Bagaimana mereka mengauditnya? Semua ini adalah Presiden Jiang yang langsung menggunakan cap resmi untuk menandatangani kontrak tanpa melalui Departemen Audit. Jiang Yurao. Chengzhou, kamu di sini? Lama tidak bertemu. Teman sekelas dulu.
Changzhou, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Di mana Ching He? Mengapa dia tidak ikut denganmu? Ching He, dia ada urusan. Saya pergi ke luar negeri tepat setelah lulus. Saya baru kembali ke Indonesia tahun ini. Bagaimana kabarmu dan Ching He sekarang? Pasti kamu sudah punya beberapa anak sekarang kan? Kalau menurutku, kamu mulai dari nol dulu dan mencapai apa yang kamu miliki sekarang. Itu benar-benar tidak mudah. Ya, dulu kalian berdua dikenal di kampus sebagai pasangan sempurna. Ya, dulu kalian berdua adalah pasangan sempurna yang dikagumi semua orang di kampus. Aku masih ingat ketika kau menunggu sepanjang malam di luar asrama putri hanya untuk bertemu Su Ching He. Ya, dulu aku sangat mencintai Ching He. Setelah lulus, kami tinggal di sewaan sempit, berjuang dalam kemiskinan. Aku bilang aku tidak menginginkan apa-apa, asalkan Ching He ada di sampingku. Apakah aku telah melupakan semua ini? Ching He, siapa pria tampan di sampingmu ini? Ini suamiku, Lin Feng. Lin Feng, dari keluarga Lin di Linzhou. Ya, aku memang dari keluarga Lin di Linzhou. Ching He, kau hebat. Sudah bertahun-tahun sejak lulus, dan tahun ini adalah reuni pertama kami. Ayo, mari kita bersulang untuk reuni kita. Bersulang. Aku kembali untuk memulai bisnis sendiri. Ching He, kau adalah senior, jadi tolong bantu banyak ya. Ching He, lalu di masa depan kau harus menjaga kami, teman-teman lama. Ya, Pak Su. Mengenai pekerjaan di masa depan, kau harus banyak membantu. Baiklah, kalian makan dulu. Aku akan ke kamar kecil. Ching He, Wei Chengzhou, kau mabuk. Ching He, bisakah kau benar-benar melepaskan hubungan 8 tahun kita? Ching He, bisakah kau sungguh-sungguh melepaskan hubungan 8 tahun kita? Apakah kau ingat ketika kita tinggal di apartemen sewaan itu? Meski miskin, tapi kita sangat bahagia. Kau pernah bilang padaku bahwa kau tak akan pernah meninggalkanku dalam hidup ini. Untuk memenuhi wasiat terakhir ibuku, kau mendirikan grup Wei dan bahkan meninggalkan pekerjaan bergaji tinggi di perusahaan besar. Bukankah kau yang pergi duluan? Sudah kubilang sebelumnya, jika kau pernah mengkhianatiku, aku akan pergi segera. Tidakkah kau ingat? Ketika kau punya anak dengan orang lain, aku memilih untuk memaafkanmu sekali. Hanya karena kau pikir aku tak bisa hidup tanpamu. Kau sudah sembarangan membawa selingkuhanmu untuk pamer di depanku. Ching He, aku salah. Aku benar-benar salah. Sekarang, grup Wei berada di ambang kebangkrutan. Zhang Yurao memanfaatkan pembatalan kontrak klien, mendirikan banyak perusahaan cangkang, Donmen Transfer. Semua uang grup keluar. Perusahaan sekarang bahkan tak bisa membayar gaji karyawan bulan depan. Apa hubungannya denganku? Sudah aku transfer semua sahamku di grup Wei. Grup Wei dan aku sudah tak ada hubungan lagi. Itu kerja keras kita. Sudahkah kau lupa bagaimana kau minum sampai perutmu berdarah? Dari bersosialisasi dulu. Sekarang, bagaimana bisa kau jual saham perusahaan? Seperti itu? Jadi kau memang ingat.
Kau hanya menganggap usahaku sebagai hal yang wajar. Ching-he. No, Group Wei dibangun dari nol oleh kami berdua, seperti anak kami sendiri. Dari awal sampai akhir, Grup Wei selalu milik keluarga Wei. Saham 20% itu adalah yang kuperoleh dengan keringat dan darah selama bertahun-tahun. Ayahmu selalu mengira aku hanya anjing pekerja di Grup Wei. Selama bertahun-tahun ini, pernahkah kau membelaku sekalipun? Ching-he. Tolong bantu Grup Wei. Bisakah kau tega melihat jejerja keras kita dihancurkan begitu saja? Ching-he. Ching-he. Wei Changzhou. Beraninya kau datang ke sini untuk memohon pada Ching-he. Bukankah kau yang menyuruh selirumu mengusir Ching-he dari perusahaan? Dan sekarang, apa yang kau pura-pura di sini? Itu adalah Jiang Yurao yang mengambil kesempatan saat aku tak sadar di rumah sakit untuk melakukan hal-hal yang tak pernah kuinginkan. Bagaimana mungkin aku mengusir Ching-he? Ayo pergi. Ching-he, Wei Changzhou, antara kita semuanya sudah berakhir. Mulai sekarang, jaga dirimu baik-baik. Ching-he, apakah aku benar-benar kehilanganmu? Wei Changzhou tadi sangat menderita. Dan kau tidak merasa kasihan? Hatiku untuknya sudah lama mati. Baguslah. Saham Grup Wei sudah jatuh ke titik terendah, sehingga kita bisa mulai mengakuisisinya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Jiang Yurao berani menyentuh uang Grup Wei. Aku akan buat dia memuntahkan apapun yang telah dia makan. Adapun aku, sekarang aku tidak sabar untuk melihat ekspresinya saat itu. Eyo! Kaku. Kak, uang sudah ditransfer ke akunmu. Sudah dicuci bersih. Baik, terima kasih, Kahu. Belakangan ini, seseorang sedang menyelidiki kita. Aku sarankan kau pergi keluar dan bersembunyi. Aku juga sedang bersiap untuk pergi. Baik. Tunggu. Aku punya uang sekarang. Apa yang tidak bisa ku beli? Yang perlu kulakukan sekarang adalah lari cepat. Jiang Yurao. Beraninya kamu datang ke sini. Saya hampir saja pergi. Apakah kau benar-benar tidak peduli lagi pada anakmu? Anak keluarga Wei ini, si kesayanganmu, apa hubungannya dengan saya? Sejak Wei Changzhou ingin mengirimku ke luar negeri, aku telah berhenti menganggapnya anakku. Setelah semua ini aku memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Beginikah caramu membalas kebaikanku? Keluarga Wei hampir bangkrut. Aku khawatir bahkan villa ini akan dilelang untuk melunasi utang. Apakah kau masih mengharapkanku tinggal di sini untuk melayanimu? Ayah dan anak yang menjijikkan ini, seperti binatang beban. Penjaga. Ayah, Jiang Yurao, beraninya kau menyentuh ayahku. Ayah, apa yang terjadi? Bangun cepat. Wei Changzhou, aku tidak menyentuhmu. Itulah orang tua ini yang menarikku. Aku hanya menghindar sedikit. Jiang Yurao, aku tidak datang mencari masalah denganmu, tetapi kau berani membuat masalah di rumahku. Wei Changzhou, kita sudah putus. Aku hanya kembali mengambil barang-barangku sendiri. Untungnya, dulu kau tidak setuju menikahiku. Kalau tidak, putus sekarang masih agak merepotkan. Ya, aku memutuskan mendengarkan kata-katamu. Pergi ke luar negeri. Dan pergi. Kau dan anak itu. Bagaimana? Aku sangat patuh, kan? Kau. Wei Changzhou, aku memberimu muka, bukan? Dulu, kau adalah ketua grup Wei, kaya dan berkuasa. Aku harus bergantung padamu untuk mencari nafkah. Sekarang, grup Wei sudah bangkrut. Dan kau masih mengharapku memberimu muka? Jiang Yurao,
Kau pantas mati mengenaskan. Oh Changzhou, untuk wanita ini, kau bercerai dengan Su Qinghe. Sekarang grup W kita menghadapi kebangkrutan. Mulai sekarang, bagaimana kita berdua, kakek dan cucu, apa yang harus kita lakukan? Wei Chengzhou, saya tidak takut mengatakan yang sebenarnya. Saya sudah miliarder sekarang. Pria seperti apa yang tidak bisa saya temukan? Orang seperti Anda yang sudah bercerai, saya pandang rendah. Zhang Yurao, Anda menyalahgunakan aset perusahaan. Saya akan pastikan Anda dipenjara seumur hidup. Apakah Anda punya bukti? Saya akan ke luar negeri untuk menikmati hidup. Mengingat Anda adalah ayah anak itu, saat Anda meminta-minta di masa depan, saya bisa transferkan uang untuk Anda. Anda! Manajer Zhang, kemana Anda pergi? Su Qinghe. Ini adalah keluarga Wei. Untuk apa Anda di sini? Petugas. Dia adalah Zhang Yurao. Zhang Yurao, Anda dicurigai menggunakan kontrak palsu untuk menyalahgunakan properti perusahaan. Sekarang buktinya kuat. Silahkan ikut kami. Saya tidak melakukannya. Bawa dia pergi. Su Qinghe. Beraninya kau menyentuhku. Wei Chengzhou memperlakukan Anda seperti itu. Namun, Anda membantunya. Saya sekarang pemegang saham utama grup Wei. Apakah salah bagi saya untuk mengambil uang saya kembali? Apa hubungannya dengan Wei Chengzhou? Chengzhou, selamatkan saya. Mengingat saya adalah ibu anak itu, selamatkan saya. Pergi ke neraka. Chengzhou. Ada yang butuh ambulans di sini. Qinghe, terima kasih. Saham yang Anda gadaikan, sudah saya beli semua. Saham para pemegang saham perusahaan juga ada di tangan saya. Sekarang saya memegang lebih dari 50% saham. Besok saya akan mengadakan rapat dewan untuk mencopot Anda dari posisi ketua. Terima kasih telah turun tangan. Setidaknya grup W tidak akan bangkrut dan tidak akan dipecah-pecah oleh orang lain. Saya akan mengganti nama grup Wei menjadi grup Su dan secara resmi menjabat sebagai ketua. Ayahmu masih memiliki saham perusahaan. Dividen di masa depan akan cukup untuk penghidupanmu. Terima kasih telah memberi kami jalan keluar. Ayo pergi, sayang. Semua urusan akhirnya sudah diselesaikan. Mari kita bersenang-senang 2 hari ini, lalu kembali ke Linzhou. Baik. President Su, saya akan mengikuti instruksi Anda untuk menangani urusan grup dengan baik. Anda dan Presiden Lin bisa tenang dan beristirahat dengan baik. Baik, Lin Fong dan saya akan menunggu di sini untuk mobil. Anda pulang dan tangani pekerjaan Anda dulu. Baik. Aku akan membunuhmu. Presiden Su, hati-hati. Aku akan membunuhmu. Zhang Yurao, Anda ternyata berhasil melarikan diri dari pusat penahanan. Su Qinghe, aku akan membunuhmu karena menghancurkan segala yang kumiliki. Zhang Yurao, sejak terakhir kali Wei Chengzhou mengambil Qinghe dariku, aku telah memperkuat keamanan. Karena Anda ingin menyakiti Qinghe, aku akan memastikan Anda membusuk di penjara. Bawa dia ke kantor polisi. Su Qinghe, tunggulah saja. Sayang, aku tidak mau tinggal di kota Yun lagi. Baik. Ayo, pergi. Apa yang salah, Qinghe? Sayang, aku pusing. Qinghe, tunggu. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Aku selalu berpikir bahwa overdosis alkohol di masa lalu dan kerusakan pada tubuhku, ditambah dengan Wei Chengzhou dan bahaya yang dia sebabkan, membuatku memiliki kondisi kronis. Dalam hidup ini, aku tak akan pernah punya anak sendiri. Tak pernah kuduga. Anakku telah diam-diam datang ke dunia ini. Selamat, Tuan Lin. Istri Anda hamil.
Afeng, kamu akan menjadi ayah.